Yos, welcome back friend. Kita bakal ngelanjutin manga Sakamoto Days, yaitu chapter 240 yang berjudul Harga Diri. Di chapter minggu lalu kita diperlihatkan lanjutan pertempuran antara karakter-karakter penting seperti Shin versus Tanabata, lalu Seba bersaudara melawan si kembar Saonji, lalu Shishiba melawan Gozu, dan juga kelanjutan pertarungan antara Oki dan Nagumo, serta bagaimana nasib Sakamoto yang sudah dinaikkan ke dalam helikopter. Seperti apakah kelanjutan pertarungan serta perjuangan dari rekan-rekan Sakamoto sekarang? Yap, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita tenggelam bersama di dunia Sakamoto Days chapter 240. Pada chapter pertama, kita diperlihatkan Shin serta Boylet dan pertarungan Gozu dengan Shishiba. Lalu ada kroco-kroco JJA yang bersiap ingin menembakkan basokannya ke arah helikopter dari tim Sakamoto. Hal itu membuat Shin menyadari tindakan para kroco tersebut. Dan boom, tembakan itu tepat mengenai baling-baling helikopter tersebut. Sontak Shin berteriak memanggil Aoi dan terlihat Boylet dan Shishiba yang panik serta Amane yang menjadi pilot pun kesulitan untuk mengendalikan helikopter tersebut. Panel pun pindah ke mimpi dari Sakamoto di mana dia duduk bersebelahan dengan Rion Akao, dan di sini terjadi percakapan antara mereka berdua di mana Sakamoto bertanya apakah ia bisa menang melawan Uzuki dan teman-temannya. Sontak, Rion yang mendengar pertanyaan dari Sakamoto pun tertawa terbahak-bahak dan menjelaskan bahwa dia sendiri pun tidak tahu. Lanjut, Sakamoto menyuruh Rion berhenti tertawa serta menurutnya ia sedang serius. Lalu, Rion menanyakan balik ke Sakamoto bagaimana rasanya hidup biasa-biasa saja. Dan Sakamoto menjawab, rasanya sangat menyenangkan serta ia merasakan berbagai macam kebahagiaan yang tak pernah kubayangkan saat menjadi pembunuh bayaran. Akan tetapi, saat ini mungkin aku sudah menjadi lemah, serta sekarang aku sangat takut kehilangan orang-orang di sekitarku. Dan tak seharusnya aku menikmati keseharian yang biasa-biasa saja. Dasar kau ini memang bodoh, ucap Rion. Lalu, apa yang sudah kau pelajari dari keseharian yang biasa saja? Dan apa yang sudah kau dapatkan dari sana? Seharusnya ada hal-hal yang tak ku ketahui serta tak pernah kualami. Dan itulah yang menjadi kekuatanmu sekarang. Lanjut, Sakamoto bertanya, memang apa gunanya semua itu di dalam pertarungan? Dan Rion menegaskan, hei Sakamoto, aku dan Uzuki pernah bercita-cita ingin menjalani keseharian yang biasa-biasa saja, serta hidup damai. Akan tetapi, cita-cita itu pupus, entah apa yang salah dari cara kami mencapainya. Tapi, aku yakin yang salah bukanlah cita-cita itu sendiri, jadi kau harus membuktikannya. Sakamoto pun terkejut dan menanyakan lagi, apakah aku bisa menang serta mengakhiri semua kekacauan ini? Menurut Rion, ia sudah pernah mengatakannya, asal kau punya sesuatu untuk dilindungi, kau sudah pasti kuat, bahkan lebih kuat dariku. Rion pun berjalan sambil meninggalkan Sakamoto dan mengucapkan selamat tinggal. Dan biar ku tahan semua lukamu untuk sementara waktu. Akan tetapi, Rion menoleh ke arah Sakamoto dan ingin menyampaikan pesan terakhirnya. Menurut Rion, jangan pedulikan diriku yang ada di dalam Uzuki lagi. Dia itu ilusi yang diciptakan seenaknya oleh Uzuki, dan Uzuki hanyalah pria malang yang tak bisa menjadi orang jahat sepenuhnya. Tolong kau tangani dia. Dan Sakamoto mengiyakan nasihat dari Rion Akao serta mempersiapkan pistolnya dan mengarahkannya ke Rion serta mengucapkan terima kasih Rion. Dan Rion juga mengarahkan pistolnya ke arah Sakamoto dan mengucapkan selamat tinggal sahabatku dan hajar mereka. Dan yap, kita balik lagi ke panel selanjutnya
di mana helikopter yang ditumpangi Sakamoto pun meledak dan tampak wajah dari sosok NPC JJA terlihat sangat girang. Akibat dari serangan tadi membuat mereka terlempar jatuh dari helikopter tersebut, serta Gozu yang berpikiran Sakamoto sudah mati akibat dari ledakan helikopter tersebut. Di sini, Shin yang menyadari kehadiran Sakamoto dan tersenyum sambil mengucapkan selamat datang kembali Pak Sakamoto. Dan yap, Sakamoto selamat dari ledakan helikopter tersebut sambil menggendong Aoi dan anaknya dengan mode gendutnya. Shin yang melihat pun terkejut karena tubuh dari Sakamoto menjadi besar lagi. Lalu, Sakamoto mendarat tepat di antara Torres dan Osaragi. Tampak wajah Torres yang terkejut dan berkata, "Kau sudah sadar dari koma ya? Akan tetapi seperti biasa, kau selalu muncul di saat yang tidak tepat." Terlihat Sakamoto yang sedang memilih pakaian di toko untuk ia kenakan dan berkata, "Maaf ya, padahal aku baru saja bangun." Tiba-tiba saja Torres langsung bergerak mendekat dan bersiap ingin menembakkan Sand Blasternya ke arah Sakamoto dan berkata, "Bersiaplah Sakamoto, kau akan kubuat tidur kembali." Dan boom, Sakamoto dengan cepat membalikkan tubuhnya dan meniup moncong dari senjata Torres hingga hancur. Sontak Torres pun terkejut dan hampir tidak percaya kalau Sand Blasternya hancur karena ditiup dengan napasnya. Dan Shin yang melihat kekuatan Sakamoto pun ikut senang dan Sakamoto berkata, "Tubuhku jadi segar sekali karena bisa istirahat yang lama. Maka dari itu bersiaplah kalian semua." Dan chapter ini pun berakhir. Gimana menurut kalian, friend, atas bangkitnya sang MC kita? Sepertinya chapter di minggu depan bakal lebih seru lagi, friend. Jika ada yang ingin kalian tambahkan, jangan lupa tulis di kolom komentar ya, friend. Serta mari subscribe channel ini. Dan terima kasih sudah menonton. Mari kita keluar lagi dari dunia Sakamoto Days chapter 240.